Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, yaitu acara diskusi santai tentang pelayanan Opjin sehari-hari bekerja sama dengan Pogi dan ID Surabaya. Dan telah hadir pada minggu kali ini, yaitu topik dari divisi fertilitas endokrin dan reproduksi, yaitu mengenai perdarahan uterus abnormal pada usia reproduktif, sebaiknya tindakan operatif. Dan telah hadir di tengah-tengah kita kedua narasumber dan juga moderator. Nanti yang pertama selaku moderator yaitu Dr. Sri Ratna Dwiningsih, spesialis Opjin, subspesialis fertilitas endokrin dan reproduksi. Dan juga ada dua narasumber, yaitu Dr. Rally Yanuari Primariawan, spesialis Opjin, subspesialis fertilitas endokrin dan reproduksi, dan juga Dr. Sarah Fitri Andini, spesialis Opjin, MCAT Clean. Dan seperti biasa, kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan agenda ini selama 1 jam ke depan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk luar biasa dari Dr. Haria, seperti biasa, langganan tetap dari TAS, dan juga dari seluruh peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan baik lewat fitur Q&A atau kolom chat, atau juga bisa melalui diskusi langsung nanti dengan raise hand. Nanti akan dipersilakan untuk bertatap muka langsung dengan kedua narasumber dan juga moderator kita. Dan insya Allah kalau tidak salah mungkin nanti kami konfirmasi kembali. Alhamdulillah tas yang kali ini juga nanti sudah kembali lagi, kita akan mendapatkan SKP dari Kemenkes. Mohon maaf, dan kemarin akan ada kompensasi untuk yang sudah mendaftar, untuk yang belum mendapatkan karena kemarin ada kendala teknis mengenai administratif. Dan jangan lupa sehingga untuk mengakses laman pelataran sehat nanti hari ini maksimal pukul 12 malam. Dan mohon maaf sebelumnya berhalangan, jadi mungkin tidak bisa memberikan pembukaan. Jadi agenda langsung kami serahkan ke Dr. Sri Ratna selaku moderator untuk bisa membawakan agenda diskusi yang topik menarik ini selama 1 jam ke depan. Kepada Dr. Ratna kami persilakan. Monggo Dok. Ya, terima kasih Dr. Seto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pagi ini dengan agenda harian Tanya Apa Saja yang kebetulan saat ini dari Divisi Fertilitas Endokrinologi. Jadi hari ini kita membahas tentang perdarahan uterus abnormal. Kapan kita melakukan terapi medikamentosa, kapan kita melakukan dengan tindakan operatif untuk tata laksananya. Di sini sudah di dua narasumber kita. Untuk yang pertama, Dr. Sarah Fitria Andini, SPOG MKes, akan menyampaikan tentang overview perdarahan uterus abnormal pada usia reproduktif. Kemudian selanjutnya Dr. Reli Yanuari Primariawan, SPOG, subspesialis fertilitas endokrin reproduksi, akan menyampaikan tentang penegaan diagnosis perdarahan uterus abnormal pada usia reproduktif. Saya persilakan pertama kali mungkin Dr. Sarah ya untuk menyampaikan sedikit tentang materi perdarahan uterus abnormal. Silakan Dr. Sarah. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dokter sekalian. Perkenalkan saya Sarah Fitri Andini. Pada kesempatan ini saya ingin berfokus menyampaikan kerangka kerja klinis terkait PUA pada usia reproduksi berdasarkan konsensus dan penelitian terkini yang sebenarnya untuk membantu satu pertanyaan yang sering kita hadapi dalam praktek sehari-hari, yaitu kapan kita memilih terapi medikamentosa dan kapan kita perlu beralih atau mungkin memilih langsung tindakan operatif pada kasus tersebut. Izin saya share terlebih dahulu. Ya. Saya mulai ya, Dok. Ketika membahas perdarahan uterus abnormal, kita sering membayangkan suatu urutan terapi, di mana pasien dimulai dengan pemberian medikamentosa, lalu kemudian bila gagal, beralih ke tindakan operatif. Namun apakah alurnya selalu demikian? Kita lihat ada 3 kasus di sini. Yang paling kiri AUBO dengan tanpa lesi vokal, dan yang kedua adalah aubeliomyoma dengan submukosa yang menginginkan kehamilan, dan ada AUBL yang dengan multiple myoma tidak ingin hamil lagi namun hanya ingin mempreservasi uterus. Tentunya ketiga kasus ini tidak selalu membutuhkan urutan terapi yang sama. Jadi pertanyaan kita bukan hanya pemberian obat atau terapi, namun juga penentuan pilihan dan urutan terapi tersebut. Nah, sebelum kita menentukan terapi yang kita berikan, kita harus kembali dengan memulai dengan diagnosis yang tepat.
dengan kita menggunakan Vigo memiliki dua sistem, yaitu sistem satu yang membahas mengenai pola perdarahan dengan menggunakan frekuensinya, durasi, regularitas, dan juga jumlah perdarahan, dan juga Vigo sistem 2 yang membahas mengenai etiologi daripada PUA tersebut, di mana kedua sistem ini saling melengkapi. Dan yang perlu kita ingat bahwa pada satu pasien dapat memiliki lebih dari satu yang mengkontribusikan terhadap PUA. Jadi setelah kita mengetahui pola dan kemungkinan etiologi POA tersebut, barulah kita mempertimbangkan 4 pertanyaan utama, yaitu apakah pasien saat ini kondisinya stabil secara klinis, apakah terdapat perdarahan akut berat atau tidak terkontrol, lalu yang kedua, apakah terdapat target struktural yang relevan secara klinis dan dapat dikoreksi, yang mengganggu, yang menyebabkan suatu POA tersebut. Contohnya polip endometrium, mioma submukosa, ataupun mioma intramural yang menyentuh endometrium ataupun patologi vokal lainnya. Lalu yang ketiga, apakah tujuan terapi daripada pasien tersebut? Apakah mengontrol perdarahan ataupun terapi definitif dengan mengoreksi patologi? Dan yang keempat, apakah tujuan reproduksinya? Apakah pasien saat ini ingin hamil atau ingin hamil di masa mendatang atau hanya ingin mempertahankan uterus saja, tidak ingin hamil lagi? Nah, jadi dari hal tersebut kita mengetahui bahwa terkadang pemilihan medikamentosa dan tindakan terapi operatif tidak bersifat linier. Jadi bisa disesuaikan dengan etiologi dan juga tujuan daripada terapi pasien tersebut. Nah, kapan kita memilih terapi medikamentosa? Sebenarnya tidak ada satu konsensus yang menetapkan kriteria universal terapi medikamentosa untuk seluruh PUA. Namun, pada guideline ACOG yang membahas mengenai PUA akut dan juga NICE pada yang membahas mengenai heavy menstrual bleeding memberikan suatu prinsip yang sama, di mana pertimbangan medikamentosa itu dipilih bila kontrol dari perdarahan dapat dicapai dengan menggunakan pengobatan atau tanpa koreksi operatif yang segera. Tentunya pada PUA akut yang di mana medikamentosa tersebut diberikan pada awal ataupun pada kondisi yang berat itu setelah dilakukan stabilisasi. Yang kedua, bila tidak terdapat lesi struktural vokal yang membutuhkan koreksi segera, yang seperti sudah dibahas di slide yang sebelumnya. Yang ketiga, terapi medikamentosa dapat berhasil mencapai tujuan pasien pada saat ini. Dan yang keempat, apabila obat tersebut yang dipilih sesuai dan aman untuk pasien. Di sini kita mempertimbangkan etiologi, kontraindikasi, dan kebutuhan kontrasepsi dan rencana reproduksi pada pasien. Jadi, dari etiologinya pasien ada beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan. Adapun update yang saat ini sebenarnya sudah sejak tahun 2021 dari ACOG Practice Bulletin membahas mengenai terapi untuk AUBL, leiomioma, di mana penggunaan oral Kinireha antagonis dengan ADVEC terapi merupakan suatu pilihan terapi supresif yang jangka panjang. Biasanya kita menggunakan Kinireha agonis untuk terapi mioma untuk persiapan preoperatif, namun di sini untuk yang belum untuk persiapan operatif, jadi untuk supresi dalam jangka panjang bisa menggunakan oral Kinireha antagonis dan ADVEC terapi, di mana rekomendasi ini juga disampaikan pada Vigo Best Practice Guidance pada tahun 2025, dan tujuan daripada terapi ini pada level B seharusnya dapat dipertimbangkan walaupun memang belum merupakan first line yang universal atau yang bukan harus diberikan. Namun obat ini, oral Kinireha antagonis ini sampai saat ini belum tersedia luas di Indonesia. Sehingga kita selain kita mempertimbangkan dari etiologi daripada PUA pada usia reproduksi tersebut, karena pasien ini PUA usia reproduktif, kita harus juga mempertimbangkan tujuan reproduksi pada pasien tersebut. Apakah pasien ini memang menginginkan hamil pada saat ini, ataukah ingin hamil di masa mendatang, atau sudah tidak ingin hamil lagi, namun hanya ingin mempertahankan uterusnya. Dikarenakan ada perbedaan rencana terapi atau prinsip terapi yang kita lakukan. Yang pertama, pada pasien yang masih ingin hamil untuk saat ini, kita harus prinsipnya adalah mengontrol perdarahan tanpa menunda konsepsi. Nah, pada kasus ini, kita bisa menggunakan terapi non-hormonal seperti asamtaneksama dan NSAID karena tidak ada pengaruh supresi pada fertilitasnya. Namun kita juga bisa menggunakan terapi hormonal yang sifatnya singkat,
yang tujuannya adalah untuk menghentikan perdarahan dan proteksi daripada endometrium, contohnya menggunakan progestin. Selain itu, kita selain mengontrol perdarahan, kita juga harus mengobati penyebab yang mempengaruhi fertilitas secara langsung. Misalnya pada UBO yang disebabkan oleh PCOS, setelah kita mengontrol perdarahan dengan misalnya menggunakan COC, tujuan terapi bisa bergeser pada induksi ovulasi dan tata laksana fertilitas. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Berbeda dengan kelompok kedua, di mana kelompok kedua ini pasien masih belum ingin hamil sekarang, sehingga pilihan terapi yang bisa kita gunakan adalah terapi yang menunda konsepsi selama terapi ini digunakan, namun efek reproduksinya reversible pada saat terapi ini dihentikan. Dan kemudian baru kita sesuaikan dengan etiologi dari penyebab PUA tersebut. Contohnya pada endometriosis kita bisa menggunakan COC dan menggunakan progestin oral termasuk Dienogest. Pada adenomyosis kita bisa menggunakan yang biasanya menyebabkan heavy menstrual bleeding, kita bisa menggunakan LNG-IUS sebagai pilihan pertama, lalu bisa menggunakan progestin oral. Lalu pada neomioma juga bisa menggunakan asam tanexamat, terapi hormonal ataupun LNG-IUS bila kafumnya tidak terdistorsi. Nah, jadi pilihan terapi tersebut bisa menunda konsepsi selama penggunaan, tetapi bila dihentikan, kemampuan untuk kembalinya fertilitas dapat reversible. Namun ada juga satu poin yang harus dipegang bahwa terapi yang reversible pengaruhnya terhadap fertilitas ini tidak selalu berarti bisa mempertahankan fertilitas secara biologis. Maksudnya penggunaan COC, Dienogest ataupun LNG-IUS ini tidak menyebabkan kehilangan fertilitas permanen, namun tidak menghentikan penurunan fertilitas yang disebabkan oleh usia ataupun perjalanan penyakit itu sendiri. Sehingga bila menggunakan terapi-terapi tersebut, kita perlu mempertimbangkan usianya, cadangan ovarium, penyakit dasarnya, dan kapan pasien merencanakan kehamilan. Pada kasus yang tidak ingin hamil, yaitu pada kategori yang pada grup yang ketiga ini, tetapi ingin mempertahankan uterus, otomatis untuk pilihan terapi medikamentosa lebih luas dan karena kita tidak perlu mempertahankan kompatibilitas terapi terhadap fertilitasnya, namun kita harus menyesuaikan dengan kontraindikasi dan kecocokan pada kondisi pasien karena akan digunakan jangka panjang. Baik, selanjutnya kapan kita memilih tindakan? Tindakan kita pertimbangkan bila ada dua poin pertama, yang dimana ini sekali lagi bukan dari satu konsensus yang khusus, namun ini diambil dari tata laksana ACOG dan juga NICE, di mana terdapat patologi struktural yang memerlukan koreksi, dan yang kedua, bila medikamentosa tidak berhasil, tidak sesuai, atau gejala tetap berat. Nah, yang ini akan kita bahas di slide berikutnya, dikarenakan tidak kita tidak boleh dengan mudah untuk menyatakan terapi medikamentosa itu gagal. Adapun update terkait pilihan terapi operatif, yaitu adalah pergeseran paradigma tindakan, di mana pada lesi intrakafum pada dulu memang sering kita lakukan dilatasi kuretase, namun saat ini lebih direkomendasikan untuk dilakukan yang terarah menggunakan histeroskopi diagnostik dan terapi. Lalu pada leiomioma ataupun adenomyosis, operasi konvensional tetap menjadi suatu pilihan, namun kita mengetahui bahwa ada spektrum pilihan uterine sparing yang lain seperti embolisasi arteri uterina, RFA, HIFU, dan lain sebagainya. Jadi framework kerjanya masih tetap, namun pilihan terapinya lebih luas. Nah, berdasarkan dari banyak pilihan terapi konvensional dan juga pilihan modalitas terapi yang lainnya, kami di sini membuat tabel yang dengan tujuan untuk kita lihat dari bagaimana patologinya, tindakan yang bisa kita berikan, dan bagaimana pengaruh terhadap fertilitas berdasarkan dari data yang kita miliki saat ini. Dikarenakan kita harus memahami bahwa kemampuan pilihan terapi operasi yang mempertahankan uterus bukan berarti juga bisa mempertahankan fertilitas atau mempunyai kemampuan untuk mempertahankan fertilitas dengan baik. Baik, kurang lebih sebenarnya dari semua modalitas terapi ini bisa mempertahankan sudah banyak data yang dilaporkan kehamilan
yang berhasil setelah tindakan dan kelahiran hidup, kecuali ablasi endometrium dan histerektomi sudah tentunya. Namun dibandingkan untuk terapi yang sudah lama dilakukan, terapi operatif konvensional, memang terapi-terapi yang baru ini datanya masih sangat terbatas dikarenakan memang banyaknya masih studi observasional, lalu datanya masih belum bisa dikomparasi efektivitasnya atau keberhasilannya dibandingkan dengan eh, terapi yang konvensional dan juga luaran jangka panjangnya masih terbatas. Contohnya pada Leiomioma, tindakan yang miomektomi ini adalah suatu prosedur operatif konservatif yang paling banyak dibahas dan juga bahkan dibahas pada guideline fertilitas karena merupakan prosedur lama ya, yang sudah memiliki bukti untuk meningkatkan peluang kehamilan pada kondisi miom tertentu. Contohnya pada mioma submukosa atau mioma intramural yang menyentuh endometrium dari Vigo grade 0 hingga Vigo grade 3. Ini memang menunjukkan sudah ada banyak bukti meningkatkan peluang kehamilan setelah koreksi tersebut. Nah, untuk yang terapi yang lain ya pada eh, Leonium, contohnya embolisasi arteri uterina, ini memang karena cara bekerjanya adalah memasukkan suatu agen embolik melalui arteri dan dengan tujuan untuk menyebabkan iskemia dan juga menurunkan vaskularisasi pada vaskular bed pada uterus, di mana mengenai tidak hanya pada miomnya itu sendiri, namun juga pada endometrium, pada miometrium, dan juga pada perfusi pada ovarium, sehingga bukan merupakan satu pilihan utama pada pasien yang dengan tujuan utamanya fertilitas. Sedangkan pilihan lainnya untuk RFA dan juga HIFU, ini merupakan suatu pilihan terapi ablasi termal. Bedanya untuk RFA ini, dia menggunakan arus listrik frekuensi radio yang minimally invasif, jadi langsung ditusukkan pada mioma melalui aksis laparoskopi atau cervical ataupun transvaginal. Sedangkan untuk HIFU adalah terapi yang non-invasif menggunakan energi USG yang berintensitas tinggi, di mana keduanya ini untuk bukti pengaruh terhadap fertilitasnya masih belum menunjukkan suatu hasil yang eh, jelas dan bahkan di suatu guideline NICE menyatakan bahwa untuk HIFU pasien harus dikonsuling bahwa efeknya terhadap fertilitas dan keamanan kehamilan masih belum jelas. Untuk pada adenomiosis ada tindakan adenomiomektomi dan juga seperti yang lainnya image guided thermal yang sudah dibahas sebelumnya, di mana pada kasus adenomiosis tidak semua adenomiosis memang sebaiknya untuk dilakukan adenomiomektomi walaupun pada kondisi tertentu memberikan hasil yang lebih baik. Contohnya pada kasus dengan lesinya vokal ataupun lesi yang dimana setelah dilakukan pengambilan daripada adenomiomektomi tersebut, sisa miometriumnya masih cukup tebal ya. Jadi tidak adenomiosisnya tidak memenuhi seluruh ketebalan miometrium dan juga pada pasien yang terpilih, contohnya pada usia muda, pada yang dengan cadangan ovarium yang baik dan juga tidak ada penyebab infertilitas yang berat lainnya. Dan yang selanjutnya untuk yang ablasi endometrium karena memang tidak walaupun pengaruh terhadap fertilitasnya cukup rendah, namun kehamilan masih mungkin dapat terjadi dan mempunyai risiko maternal fetal yang sangat tinggi, sehingga pada kasus penggunaan ablasi endometrium ini perlu diberikan kontrasepsi. Adapun teknologi ablasi lainnya yang sedang berkembang adalah microwave ablation, namun tidak saya sertakan di dalam tabel tersebut dikarenakan memang datanya masih tidak cukup uh, established dibandingkan dengan image guided thermal lainnya, apalagi dengan myomectomy. Jadi selanjutnya kita mendiskusikan yang tadi kita singgung mengenai kegagalan terapi medikamentosa. Jadi kapan kita menganggap bahwa terapi medikamentosa ini suatu terapi yang gagal? Sebaiknya kita mendiagnosis mulai dari diagnosisnya. Kita mengevaluasi dari diagnosisnya. Apakah penyebab PUA tersebut sudah ditentukan dengan tepat ataupun ada lesi struktural yang terlewat? Kedua, kita juga harus mengevaluasi apakah terapi yang kita berikan ini sudah sesuai dengan etiologi dari penyakit dan juga tujuan dari pasien. Apakah dosis dan durasinya tepat dan juga apakah pasien penggunaan obat ini dilakukan secara baik atau patuh. Bila empat pertanyaan yang pertama ini memang tidak
dilakukan dengan baik, memang harus dilakukan optimal terapi terlebih dahulu. Bila semuanya baik, namun respon terapinya tetap buruk, yaitu tidak mencapai target tujuan terapi yang diinginkan, maka bisa dinyatakan bahwa medikamentosa ini gagal dan bisa dipertimbangkan tindakan lainnya. Jadi ini adalah suatu kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dibahas sebelumnya. Berikut sekali lagi bukan berasal dari satu referensi, namun ini dari beberapa referensi yang dimana harapannya bisa membantu dalam membentuk algoritma penentuan daripada terapi medikamentosa ataupun tindakan. Jadi yang pertama, apakah pasien stabil? Jika misalnya tidak, dan POA-nya akut dan tidak stabil, otomatis kita akan menangani resusitasi dan melakukan stabilisasi terlebih dahulu dengan medikamentosa atau dengan tindakan yang sesuai klinis. Namun bila pasien stabil, kita bisa mencari penyebab atau etiologi dari POA dengan dibantu dengan sistem 2 dan juga mengenali pola perdarahan dengan sistem 1. Lalu setelah itu kita bisa melihat apakah memang ada target yang dapat dikoreksi apa tidak. Bila iya, dilakukan sesuai dengan patologinya, jadi bisa langsung kita memilih operatif. Namun bila tidak, bisa menggunakan terapi medikamentosa terlebih dahulu berdasarkan etiologi dan tujuan terapi dan dievaluasi hasil responnya dengan melihat apakah mencapai tujuannya apa tidak. Bila memang iya, bisa dilanjutkan dengan terapi. Bila tidak, kita harus mengevaluasi 4 poin tadi yang sudah disampaikan. Ya, dan memang pada saat faktor pengambilan keputusan ini kita harus mempertimbangkan tujuan reproduksi, preferensi pasien, kontraindikasi, dan juga akses terapi yang kita miliki. Berikut merupakan take home message-nya bahwa yang pertama, terapi PUA bukan suatu keputusan yang linier. Yang kedua, memilih medikamentosa atau tindakan berdasarkan dari tujuan terapi dari pasien. Dan yang ketiga, mempertahankan uterus tidak selalu berarti mempertahankan fertilitas, sehingga itu harus merupakan suatu pertimbangan yang bisa dipikirkan pada saat penentuan terapi pada pasien. Sekian dokter, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Sarah. Dr. Reli mungkin ada yang disampaikan? Ya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ratna. Dan terima kasih, Dr. Sarah, yang sangat komprehensif sekali penjelasannya tentang masalah abnormal uterine bleeding. Saya hanya mungkin overview saja, sebentar aja ya. Spill. Karena ini juga akan saya sampaikan di PET nanti, pas di simpunya hari pertama. Eh, eh, jadi sedikit saja, boleh saya share screen. Gimana share screen? Oke, kelihatannya. Jadi tadi sudah penanganannya, medikamentosa, pembedahan secara garis besar, ada yang invasif, yang biasa kita lakukan sejak dulu sampai sekarang, open laparotomi, ada minimal invasif, laparoskopi, histeroskopi, terus RFA, RFA dan embolisasi, dan termasuk yang terakhir adalah microwave ablation. Dan yang terakhir adalah non-invasive surgery. Non-invasive surgery ini adalah HIFU, ya, high intensity fokus ultrasound. Ada dua, guidance dengan ultrasound atau guidance dengan MRI. Jadi prinsipnya adalah kalau pasien-pasien yang ingin mempertahankan ovariumnya, ya, tentu kita harus memperhatikan tujuan dari pasien ini maunya apa gitu ya. Nah, ini yang metode-metode yang saat ini kita lakukan jika kita melakukan preservasi uterus pada kasus-kasus AUB. Ya, tadi bagus sekali disampaikan dokter Sarah tentang kapan kita melakukan tindakan medikamentos, kapan kita melakukan tindakan pembedahan, tidak harus by order, step by step seperti itu, semua tergantung pada kondisi pasien. Dan ini yang kita lakukan, ya, salah satunya dengan menggunakan
metode RMA kita lakukan pada kasus-kasus adenomyosis dengan keluhan nyeri, dan beberapa kali ya kita melakukan adenomektomi, entah itu laparoskopi ataupun dengan open dengan OSADA prosedur. Sampai sekarang angka kehamilan sangat rendah sekali dan angka kekambuhannya juga masih tetap tinggi, dan yang jelas operasinya juga tidak mudah, ya, apalagi kalau umpamanya adenomiosisnya diffuse gitu ya. Kita melakukan apa? Adenomektomi. Mungkin kita bisa adenomektomi, kemudian yang kesulitan adalah melakukan rekonstruksi dari uterus yang sudah kita lakukan adenomektomi. Tidak mudah, gitu, apalagi kalau jaringannya keras. Maka alternatifnya adalah kita melakukan ablasi adenomiosis dengan harapan ya kita tidak harus melakukan rekonstruksi yang terlalu ngoyo, ya, tidak terlalu ngoyo. Kita cukup dengan ablasi, harapannya kita bisa menurunkan keluhannya pasien, terutama nyeri dan pendarahan, dan tentunya kehamilan. Kita sudah melakukan tindakan ablasi dengan pada adenomiosis ini sekitar sampai saat ini mungkin sudah sekitar 15 kasus dengan ultrasound guidance dengan RFA seperti ini. Jadi ini yang transvaginal, ini transvaginal ya, dengan transvaginal dengan ultrasound dengan transabdominal guidance ya. Ini kita lakukan transvaginal. Cuman masalahnya kenapa akhirnya kita melakukan dengan laparoskopi guiding? Karena pada adenomiosis kalau hanya nyeri saja, ada keluhan nyeri, itu tidak serta merta hanya berdiri sendiri adenomiosis. Di samping itu yang kita dapatkan juga adalah hampir 60%, 70% kita dapatkan juga deep endometriosis. Kalau kita hanya melakukan ablasi adenomiosis, sedangkan deep endometriosisnya tidak kita lakukan tindakan eksisi, maka keluhan nyeri tetap masih ada. Oleh karena itu, eh, ini masih hipotesa kita bahwa untuk kasus adenomiosis, saya pribadi lebih safe jika kita melakukan dengan metode RFA dengan laparoscopically, ya, dengan guided laparoskopi. Jadi ini kita lakukan ablasi, kita masukkan jarum RNA-nya percutaneous transabdominal, kemudian kita monitor dengan USG untuk melihat daerah ablasinya, terjadi ablasi apa enggak di daerah adenomiosisnya, dan yang penting dengan guidance laparoskopi kita bisa tadi eksisi nodoendometriosis, yang penting kita bisa melepaskan perlengketan dengan usus, ya. Kalau kita hati-hati maka bisa saja efek termal dari RFA itu akan bisa mencederai usus yang ada di sekitarnya, terutama rektum, akibat adanya deep endometriosis. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ratna, Dr. Ratna. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ingin mengikuti lebih lanjut bisa gabung di PIT minggu depan hari Senin di simposium tentang AUB. Terima kasih. Saya Terima izin. kasih, Dr. Rally, untuk presentasi dan gambar tindakan yang sudah pernah dilakukan ya. Kita berlanjut ke pertanyaan. Ini sudah ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Dr. Haria menanyakan kalau pada PUA sudah tahu ya prinsip palm coin. Nah, pada kasus pasien usia reproduktif, kausa PUA-nya misalnya mioma, tapi belum punya anak. Kira-kira tindakan operatif apakah harus di rumah sakit tersier? Monggo, Dokter Sarah tadi sebagai sudah disinggung ya jawabannya ini. Silakan Dokter Sarah dulu. Ya, baik dokter. Untuk perujukan daripada pasien tersebut ke rumah sakit, mungkin lebih mengenai sekunder ataupun tersier lebih dipertimbangkan berdasarkan dari kompleksitas dari kasusnya. Lalu
adanya operator dengan kompetensi tersebut dan fasilitas daripada diagnostik dan juga operatif dan juga kemampuan untuk menangani komplikasi terhadap pasien tersebut. Jadi mungkin lebih dipertimbangkan dengan bila adanya dengan operator ataupun juga fasilitas diagnostik dan terapinya tersedia bisa dikerjakan pada rumah sakit tersebut. Nah, terima kasih. Kalau Jadi saya, hitung dari CM-nya. Monggo, Dr. Eli. ya boleh saja ya kalau umpamanya cuma siap melakukan tindakan itu di di tempat vaskes yang udah lakukan. Cuman satu pesan saya, kalau kita melakukan tindakan myomectomy, tentunya kita melakukan rekonstruksi uterusnya harus dengan baik ya. Apalagi kalau kita mendapatkan myom multiple, terus ada submucous myom, ada intramural, harus hati-hati perhatikan kapum uterusnya. Ya, kita ada satu kasus pasiennya usia masih muda, terus dilakukan myomectomy multiple, pasca myomectomy orangnya nggak bisa haid, kesakitan nggak bisa haid, ternyata kanalis cervicalisnya terjahit dan itu akan menyebabkan hematometra. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, maka tidak gampang untuk melakukan repair seperti hal itu. Jadi saran saya, oke Anda lakukan, cuman perhatikan kalau pasien-pasien yang masih muda, endometriumnya apa namanya harus betul-betul kalau kita melakukan rekonstruksi dengan baik. Jangan asal jahit, terjahit parsial, endometriumnya terjahit parsial, hematometra, orangnya nggak bisa haid. Padahal pasiennya infertility. Ini kasus yang sampai sekarang pasiennya bolak-balik kita repair, bolak-balik terjadi hematometra, kita repair terjadi bolak-balik hematometra pada usianya masih di bawah 30 tahun. Ya, jadi awal menentukan selanjutnya tindakan berikutnya. Itu kira-kira beratnya. Ya, terima kasih. Eh, Mungkin tadi sudah disampaikan Dr. Eli sama Dr. Sarah ya, alternatif terapi kan tidak harus myomectomy. Tadi ada beberapa tindakan, bisa RFA, bisa HIFU, kemudian embolisasi arteri uterina. Nah, kira-kira ini kan kemungkinan memang hanya bisa dikerjakan di rumah sakit tersier. Itu ada batasan enggak ya, diameter dari miom atau kondisi atau letak miomanya yang bisa kita kerjakan atau semuanya bisa kita kerjakan? Udah terlebih dulu. Ini untuk yang new teknologi ya. Kalau embolisasi arteri uterina itu masih kontroversi terutama pada pasien-pasien infertil ya. Karena embolisasi tentu kita lakukan di daerah arteri uterina tentu itu akan mensuplai endometrium. Masih kontroversi tapi hati-hati untuk orang-orang infertil. Tidak disarankan untuk melakukan embolisasi karena akan mengganggu endometrium resistivity. Nah, sedangkan new teknologi, entah itu HIFU, entah itu RFA, entah itu microwave, sampai sekarang belum ada konsensus mengenai kompetensi ya. Jadi prinsipnya adalah kita harus tahu kerja dari kerja alat itu, kemudian apa namanya bahaya-bahayanya, risiko yang kemudian terjadi, dan tentunya apa yang dimonitor pada saat tindakan itu dilakukan. Nah, pada RFA, microwave, ablation atau HIFU itu prinsipnya adalah mengablasi tisu. Jadi dengan thermal efek, efeknya menimbulkan panas sekitar antara 60 sampai 100 derajat Celcius di tisu ujung tisu itu harapannya akan terjadi nekrosis, nekrosis akan terjadi resorpsi dan itu akan mengecilkan masanya. Nah, tentunya ini ya perlu perlu jam terbang ya, perlu 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 evaluasi lebih lanjut ya. Selama rumah sakit itu mempunyai alat itu, mempunyai
ultrasound untuk sebagai guidance-nya nggak jadi masalah sih dikerjakan, boleh-boleh saja. Cuman memang sampai sekarang belum ada level kompetensi karena kemajuan teknologi itu dengan aturan yang ada itu kadang-kadang tidak linear, tidak sejalan. Teknologi sudah maju cepat, maju ke depan 2-3 langkah, tetapi aturan bagaimana kompetensi itu masih masih belum bisa sejajar untuk menyamai itu. Karena ya segala macam birokrasi ada. Jadi beberapa kasus yang kita lakukan RFA yaitu ada yang 2 yang hamil, 1 hamil spontan, 1 hamil eh, FET, frozen embryo transfer. Nah, saya sendiri, kita sendiri RFA di sini sebenarnya untuk objin mungkin hal baru, tetapi untuk bidang yang lain, bedah, entah itu onkologi, bedah payudara, terus onkologi, apa namanya, bedah kepala leher, bedah torak, eh, itu sudah lama menggunakan radioforensik untuk melakukan ablasi. Jadi kita di sini pun juga by accident ternyata di rumah sakit ini sudah dibeli, yang beli yang mengajukan bukan kita, bukan objin, tapi adalah bedah. Dan itu ternyata bisa kita manfaatkan. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang di luar objin sendiri sudah, teknologi ini sudah digunakan. Kita aja yang belum sadar. Jadi saya tidak menutup kemungkinan mungkin juga di tempat-tempat yang lain, di tempat fasilitas teman sejawat yang lain, ada alat ini ternyata yang mengadakan bukan dari objin, tapi dari bedah umpamanya gitu. Nah, bahkan ada dari penyakit dalam juga menggunakan itu. Jadi semua modalitas dari tindakan itu ya pertama harus tahu dulu mekanisme kerjanya, apa yang harus dilakukan dan efek sampingnya apa yang terjadi, itu yang penting demi kebaikan pasien. Makasih Bu Ratna. Oke, makasih. Dokter Sarah ada yang ditambahkan? Mungkin dok, memang yang disampaikan oleh Dr. Eli tadi sangat lengkap. Cuman mungkin menambahkan sedikit yang untuk UAI, untuk embolisasi arteri uterina diutamakan bagi mioma yang memang ukurannya sangat besar, yang dengan juga keluhannya heavy menstrual bleeding, sehingga ya yang dan juga di mana pasiennya tidak mengutamakan untuk indikasi fertilitas. Untuk RFA dan HIFU tadi sesuai seperti yang disampaikan Dr. Reli bahwa sangat sangat tergantung dengan kemampuan daripada operatornya, di mana juga RFA dan HIFU bergantung dari lokasi kemampuan akses alat tersebut terhadap patologi tersebut. Jadi bila lokasi lesinya memang dapat dijangkau dengan baik secara RFA dan pada HIFU ini karena memang non-invasif, jadi menggunakan jalur akustik yang harapannya tidak terhalang dengan usus lalu atau tulang atau jaringan parut lainnya, mungkin bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Namun memang dalam hasil penelitian yang ada hingga saat ini memang hasilnya belum bisa dikomparasikan. Terima kasih dok. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oh, ini untuk Dokter Haria kalau minta file PPT mungkin itu ya bisa menghubungi langsung ke panitia. Dan dari Dokter Indi ini menanyakan eh, apa dulu itu memang kuret dilakukan ya. Sebaiknya katanya PUA dilakukan kuret dengan pemeriksaan patologi anatomi. Bagaimana teorinya saat ini? Apakah saat ini kuret itu lebih simpel, dinilai lebih simpel dan lebih murah dibandingkan harus mencari etiologi PUA berdasarkan Palm Point? Ya, tentang kuret dan dilanjutkan oleh tindakan pemeriksaan patologi anatomi. Apakah sekarang masih pada tempatnya untuk dilakukan dan apakah ini dianggap lebih efisien dibandingkan kita mencari etiologi dari PUA? Silakan, Dokter Sarah. Terima kasih dok. Menurut saya tidak semua PUA perlu dilakukan kuret dan pemeriksaan PA. Jadi memang kita melakukan evaluasi tersebut, sampling endometrium, bila memang ada indikasi. Contohnya pada wanita dengan usia di atas 45 tahun, ataupun di bawah 45 tahun, namun dengan kondisi unopposed estrogen, misalnya dengan hiperplasia, ataupun ada kecurigaan keganasan endometrium,
pada kondisi yang PCOS atau gangguan ovulasi kronis ataupun dengan obesitas ataupun pada kondisi dengan PUA yang konsisten, yang terus-terusan ataupun berulang ataupun gagal terapi dengan medikamentosa. Jadi menurut saya tidak menggantikan, tidak semua pasien harus dilakukan kuretase PA. Jadi memang kita menggunakan etiologi, eh, mohon maaf, menggunakan sistem Vigo yang kedua untuk membantu menegakkan diagnosis dari mana etiologi POA tersebut berasal. Terima kasih, Dok. Bu, Dr. Eli, ada eh, yang ditambah? menambahkan. Jadi sebenarnya yang penting adalah diagnostik tool yang kita gunakan sebelum kita melakukan rencana tindakannya. Ya, sekarang dengan adanya teknologi USG transvaginal itu sangat membantu sekali kita memutuskan metode apa untuk melakukan pasien-pasien dengan PUA ini. Kalau dengan USG vaginal, endometrium tipis gitu ya, kemudian ternyata ada adenomiosis, apakah mau dikuret? Kemudian endometrium tipis, terus ada miom intramural yang sampai dengan mendekati endometriumnya, apakah harus dikuret? Tidak semua harus dikuret. Kuret belum tentu menghasilkan sesuatu yang apa namanya menguntungkan. Kecuali kalau kita mendapatkan USG transvaginal, endometrium tebal, terus tidak ada tanda-tanda yang lain, tidak ada miom, tidak ada adenomiosis. Oke, kalau nggak ada hysteroskopi kita kuret. Jadi semuanya tidak selalu harus diselesaikan dengan kuret. Jadi paradigmanya sudah bergeser karena kita bisa melakukan penegakan diagnostik awalnya lebih akurat dengan pemeriksaan USG transvaginal. Jadi pentingnya pemeriksaan USG transvaginal adalah first line untuk kita melakukan diagnosis ataupun tindakan pada kasus-kasus AUB. Makasih, Dok. Dan bukan juga apakah dengan USG pada nona yang belum menikah, apakah tidak bisa dilakukan dengan ya tentu tidak bisa melakukan USG transvaginal, tapi kita bisa melakukan USG transrektal. Ya, kita bisa menggunakan transvaginal dan transrektal untuk melihat OB-OB yang pada nona yang belum menikah. Jadi dengan pemeriksaan USG yang transvaginal atau transrektal itu sangat membantu sekali dibandingkan pemeriksaan USG transabdominal pada kasus-kasus AUB. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sarah, Dr. Eli. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya ya pertanyaannya Dr. Prita ini yang ternyata eh, habis setelah dilakukan kuret mungkin oleh teman sejawat, hasil PA-nya pada wanita usia 44 tahun ini ternyata dia endometrial hiperplasi without ATP disertai dengan cervical epithelial neoplasis CIN3. Pertanyaannya, apakah masih diperbolehkan SPOG umum memberikan terapi hormonal pada pasien ini? Jadi mungkin ini yang mengarah ke hiperplasi ya, hiperplasi dari endometrium. Kira-kira bagaimana, Dr. Eli? Apakah masih boleh SPOG umum memberikan terapi hormonal? Oh ya, ya sangat boleh ya, boleh-boleh saja. Ya, cuman harus tahu terapi hormonal itu kapan diberikan, sampai kapan diberikan, itu yang penting. Bagaimana monitoringnya. Ya, kalau mau kita memberikan terapi hormonal, jelas kita berikan progestogen gitu ya. Tentu apa yang kita monitor, tentu setelah keluhannya terutama ya, keluhannya akhirnya bagaimana. Tapi yang penting juga kita bisa monitor dengan USG transvaginal untuk melihat endometriumnya. Ya, kalau umpamanya dari USG keluhannya bagus, terapi hormonal juga oke dengan progestagen dalam 6 bulan, endometrium tidak ada penebalan lagi, ya terus kalau pasien yang eh, ingin KB ya dilanjutkan saja pil KB-nya. Tapi kalau umpamanya pasiennya ingin punya anak, ya tentunya harus ada terapi selanjutan untuk hamilnya. Tetapi kalau umpamanya pasiennya sudah menopause, terus mau menopause seperti ini kan perimenopause, ya setelah 6 bulan tentu kita lakukan observasi, tentunya dengan monitor dengan keluhan dan USG sekali lagi USG transvaginal
untuk sebagai first line kita untuk penegakan diagnosis maupun monitoring kasus-kasus AOB. Sedangkan untuk SIM 3-nya, nah ini dari onkologi ya mestinya ya ya apakah kita melakukan nanti berikutnya pasmir atau kita observasi ulang atau kolposkopi ya sangat tergantung dari fasilitas yang dipunyai. Demikian Bro. Ya, jadi kalau untuk endometrial hiperplasia kita bisa memberikan progestin ya, cuman nah ini disertai dengan CIN3 yang kemungkinan sudah suatu karsinoma in situ ya kalau dilihat dari CIN3-nya. Gimana dokter Sarah pendapatnya? Ya dokter, memang ada dua hasil PA ya dok. Di situ ada endometrium dan ada sepertinya serviksnya juga ada. Yang pertama tadi hiperplasia endometrium without atypia memang terapi hormonal menjadi pilihan utama yang progresif tadi disampaikan oleh dokter Reli. Yang bisa kita menggunakan LNC IUS karena memiliki angka regresinya yang cukup tinggi. Lalu alternatifnya bisa progestin oral yang secara kontinu. Yang sudah pasti estrogen tidak kita berikan ya, dikarenakan malah mensimulasi proliferasi endometrium. Jadi itu yang kita bisa berikan LNC IUS sebagai pilihan pertama. Yang kedua progestin oral yang kontinu. Namun perlu diingat untuk melakukan surveillance tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Reli melakukan sampling endometrium ulang ya kurang lebih 6 bulan untuk evaluasi untuk memastikan adanya regresi. Nah, bila setelah itu memang ingin hamil ya bisa dihentikan dan program hamil. Nah, namun ada lagi yang mengkhawatirkan tadi yang lesi CIN3 itu merupakan lesi prekanker serviks yang sudah derajat tinggi, biasanya sudah tidak wait and see lagi, jadi sudah langsung dilanjutkan dengan terapi eksisi. Jadi memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada eh, onkologi, onkologi ginekologi untuk dilakukan terapi, mungkin dilakukan lip ataupun konisasi dan sebagainya. Namun CIN3 sendiri bukan kontraindikasi absolut dalam penggunaan hormonal untuk PUA, sehingga yang pertama pastinya kita harus mengutamakan penanganan CIN3-nya yang eh, segera ditangani dan kita tangani PUA-nya yang disebabkan karena hiperplasia endometrium tersebut. Terima kasih, Dok. Iya, baik, terima kasih. Jadi ada kewaspadaannya pada SIN 3-nya ya, kita lebih waspada untuk lebih berhati-hati untuk resiko terjadinya karsinoma serviks. Rasanya semua pertanyaan Dok, sudah ditanyakan. Oke, ada silakan dokter. kasus-kasus hiperplasi ini untuk monitor surveillance apakah kita perlu kuret ulang ya? Kalau saya sih tidak sepakat ya. Jadi kita bisa tidak harus lakukan kuret ulang, hanya cukup dengan monitoring dan USG transvaginal gitu ya. Terus keluhannya, kecuali kalau mamanya ada keluhannya baik kalau kambuh lagi, ya mungkin kita lakukan endometrium tebal lagi. Tapi dari konsensus yang saya pernah saya baca itu pada kasus-kasus hiperplasia endometrium tidak mandatori harus dilakukan kuret ulang untuk melihat dampak dari pengobatan kita. Jadi kita bisa monitor dengan USG transvaginal, kita bisa melihat dari keluhannya, kalau keluhannya sudah membaik, USG-nya bagus gitu. Maka saya pribadi saya nggak melakukan kuret ulang selama masih endometriumnya masih tipis, masih tidak ada penebalan lagi. Ini dari sisi pendapat saya, karena konsensus juga tidak ada yang memandatorikan atau mewajibkan untuk melakukan kuret ulang untuk kasus-kasus hiperplasia endometrium. Ya, berarti diobservasi dengan melihat ketebalan endometrium. Nah, kira-kira ketebalan endometrium berapa ya yang kita harus waspada? Ada batasannya enggak ya? Ada batasannya, Bu. Ada konsensus, ada yang di atas 16 mili, ya. Ada yang di atas 18 mili, ya. Kalau kita dapatkan ketebalannya di atas 16 mili dan bukan suatu kehamilan, kita harus hati-hati.
Biasanya kalau kita sendiri normal-normal aja, tebal endometrium itu ya paling tebal sih 14 mili. Ya, kalau lebih dari itu, kedua kemungkinan dia hamil, ya awal-awal kehamilan, penebalan itu atau juga ya karena ada hiperplasia itu. Ya, jadi observasi dengan melihat ketebalan endometrium batasnya 16 mili ya baru kita melakukan. Mungkin kalau memang ternyata 16 mili ya kita pastikan lagi dengan kuretase. Apa begitu, Dokter Eli? Kalau ternyata Iya setelah betul, terapi dengan progestin ya ternyata masih betul. tebal juga, kita lakukan. Yang awalnya mungkin bitot atipi, ternyata sekarang bisa menjadi karsinoma endometrium. Kalau ternyata masih tetap tebal. Pertanyaan lagi, tidak ada. Mungkin ada dari teman sejawat yang mau bertanya langsung pada Dokter Sarah dan Dokter Eli. Saya rasa kok belum ada yang raise hand. Baik, nah ini mungkin yang sering juga kita dapati Dokter Sarah, Dokter Eli, perdarahan uterus abnormal pada gadis yang barusan eh, mendapat haid atau dalam beberapa bulan atau beberapa tahun setelah menarche. Kira-kira penyebab yang terbanyak biasanya apa? Kemudian bagaimana tata laksananya ya? Monggo Dokter Sarah dulu, silakan. Iya dokter, biasanya memang kalau beberapa tahun setelah menarche itu penyebab PUA yang sering memang karena hormonal, karena gangguan daripada imaturitas daripada aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium. Jadi eh, belum ovulatorik sehingga mungkin terjadi paparan estrogen yang tanpa oposisi daripada progesteron yang adekuat sehingga eh, haidnya masih belum teratur. Namun bila memang permasalahannya adalah perdarahan yang berat, misalnya sejak menarche, justru kita harus mencurigai ada kemungkinan koagulopati. Kalau masalahnya hanya dikarenakan ketidakteraturan daripada haid, mungkin permasalahannya lebih cenderung ke arah imaturitas aksis tadi yang saya sampaikan. Namun bila perdarahannya banyak, heavy menstrual bleeding yang terus terjadi pada saat haid, harus kita curigai suatu koagulopati. Ya. Dokter Eli ada tambahan? Ya, sepakat dengan Dokter Sarah. Cuman ya memang harus hati-hati ya pada usia muda, koagulopati, kemudian itu yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kelainan darah, ya, eh, von Willebrand disease, ya, kemudian juga ada ITP yang kongenital, yang baru kelihatan, atau terutama setelah dia menstruasi, setelah dia eksplorasi, ternyata ada permasalahan-permasalahan di apa namanya darahnya. Jadi itu kita harus betul-betul kita singkirkan. Ya, beberapa kasus sering kita dapatkan konsulan dari pediatri, pasien remaja 16 tahun, 14 tahun, akhirnya nggak berhenti-berhenti, diagnosanya von Willebrand von Willebrand disease gitu ya, atau ITP, ya, ataupun eh, apa namanya eh, leukemia, ya itu juga bisa anemia plastik, itu juga bisa menyebabkan AOB. Jadi kita harus betul-betul kembali lagi patokannya palm coin gitu. Oke, terima kasih Dokter Eli. Kita masih ada sedikit waktu mungkin karena belum ada pertanyaan. Tadi dari slide-nya Dokter Sarah, salah satu tata laksana PUA pada adenomyosis adalah dengan pemberian LNG-IUS. Nah, kira-kira ada batasan enggak berapa besar dari adenomyosis itu yang masih bisa kita lakukan tata laksana dengan LNG-IUS? Silakan Dokter Sarah. Ya, memang kalau memang tidak ada batasan praktis dokter, namun bukan suatu cut off yang absolut. Jadi pada adenomyosis itu LNG-IUS memang efektif untuk mengurangi perdarahan dan juga dismenore, namun keberhasilannya menurun dan juga resiko untuk ekspulsi daripada atau malposisi daripada
LNG-IUS tersebut bisa meningkat bila uterusnya sangat membesar atau kafum terdistorsi. Jadi secara praktis yang saya pernah bacakan itu bila panjang uterusnya lebih dari 10 sampai 11 cm atau volume uterusnya sangat besar, kurang lebih 150 mili, itu dikaitkan dengan kegagalan atau eksplosi daripada LNG-IUS tersebut. Jadi mungkin untuk pada uterus yang sangat besar mungkin bisa dipertimbangkan dengan treatment dari GnRH. Ya, saat ini yang kita miliki GnRH agonis ya dok, yang sering kita gunakan untuk preoperatif untuk mengecilkan uterus sebelum pemasangan daripada LNG-IUS tersebut dokter. Mungkin ada tambahan dok dari dokter Eli dok. Ya. Oke, Dr. Ali, mungkin ada tambahan. Tadi Ya, kedalaman 11 cm ya tadi ya, sondenya ya Dokter Sarah yang menurunkan keberhasilan ya. Iya Ya, dok. Dr. Ali, maaf. ya, jadi ada juga yang klinisi dari London, saya kemarin ketemu di Insight, dia memasukkan LNG-nya dua LNG dimasukkan untuk kasus-kasus waktu itu dia bilang untuk kasus hiperplasia endometrium masukin dua karena dia perlu dosis tinggi ataupun CA endometrium yang masih in situ. Cuman saya nggak bisa bayangkan kalau kasus-kasus adenomyosis yang sudah distorsi dari kapung uterusnya. Masukkan satu aja susah, apalagi dua gitu ya. Belum lagi biayanya. Nah ini ya tentunya masih dalam hal penelitian gitu ya, belum dipakai luas, belum sebagai suatu konsensus. Jadi saya setuju sekali sama Dokter Sarah bahwa kita harus betul-betul melihat seberapa besar kapung uterinya atau masanya. Kalau sudah terlalu besar, soldanya sudah di atas 10 gitu ya, tidak begitu efektif. Karena LNG IUS yang kita pakai ini kan sebenarnya didesain untuk uterus yang normal, ya. Bukan uterus yang mengalami gangguan yang sudah pembesaran. Jadi didesain untuk uterus yang normal, didesain untuk heavy menstrual bleeding yang tidak apa namanya, ya bukan kelainan anatomi. Demikian dari saya. Ya, terima kasih Dokter Sarah dan Dokter Rally untuk presentasi maupun diskusinya. Sebelum kita tutup, kita masih ada 2 menit. Dokter Rally dan Dokter Sarah mungkin ada memberikan closing statement untuk pertemuan kita pagi ini. Silakan Dokter Rally dulu. Ya, jadi untuk kasus-kasus OB, yang penting sebelum kita melakukan tindakan, entah itu medikamentosa ataupun pembedahan, bagaimana kita melakukan tindakan diagnosisnya secara komprehensif, ya, secara komplit. Tapi pemeriksaan lini pertama dengan melakukan USG transvagina ataupun transrektal itu merupakan mandatori untuk melihat pada kasus-kasus OB, ya, baik itu yang masih remaja ataupun yang sudah menikah. Kalau dia sudah menikah, tidak masalah USG transvagina. Tapi kalau dia belum menikah, ya kita bisa melakukan USG transrektal meskipun probe yang kita gunakan adalah probe transvagina, nggak jadi masalah. Cuman kita harus hati-hati menyampaikan, menjelaskan ke pasiennya untuk melakukan USG transrektal. Itu Bu. Jadi pastikan kita dengan melakukan USG transvaginal atau transrektal kita bisa membantu untuk penegakan diagnosa dan rencana tindakan pada pasien. Baik, terima kasih Dokter Sarah. Iya dokter, mungkin memang message yang bisa kita mungkin ulang dari presentasi tadi adalah bahwa keputusan terapi PUA pada usia reproduksi tidak selalu bersifat linear, jadi memang kita harus mempertimbangkan dari etiologinya dan juga dari tujuan daripada terapi dan juga rencana reproduksi dari pasien tersebut, sehingga bila disesuaikan eh, bisa membuat suatu urutan terapi yang sesuai untuk pasien dan individualized, tidak hanya dari medikamentosa menjadi operatif, namun bisa operatif duluan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Dokter Sarah. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa untuk penata laksanaan PUA pada
wanita usia reproduksi, yang pertama yang harus kita pastikan bahwa kita sudah benar untuk diagnosa dengan cara melakukan penegakan diagnosis secara tepat. Kemudian untuk tata laksananya tentunya tergantung dari pasien, apakah pasien masih menghendaki untuk fertilitasnya atau tidak. Saya rasa mungkin karena sudah jam 11 lebih 2 menit, saya cukupkan untuk acara tas pagi ini. Terima kasih untuk sharing ilmu Dr. Sarah dan Dr. Eli. Saya kembalikan kepada panitia tanya apa saja Dr. Arif Tunjung Seto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ratna, Dr. Eli, Dr. Sarah telah mengisi tanya apa saja pada kesempatan kali ini dengan topik yang sangat menarik. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dan semoga barokah dan berguna untuk pelayanan obstetri dan ginekologi kita sehari-hari. Terima kasih. Saya akhiri. Kita ketemu lagi tanya apa saja minggu depan hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 dengan topik menarik yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ratna, Dr. Eli, Dr. Sarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.